Di sini, saya akan menampilkan media pembelajaran audiovisual bahasa Indonesia untuk kelas 4 pada materi dongeng. Selamat menyaksikan. Apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata dan disebut sebagai hayalan, di mana ceritanya tidak benar-benar terjadi dan terkadang tidak masuk akal dengan menampilkan situasi dan para tokoh yang luar biasa atau goib. Sehingga dongeng termasuk cerita rakyat atau juga bagian tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ciri-ciri dongeng itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Yang ketiga, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Lalu yang keempat, pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Yang kelima, pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Dan yang ketujuh, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada fabel. Fabel merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Contohnya pada dongeng si kancil dan si buaya. Lalu yang kedua ada parabel. Parabel merupakan dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan atau berupa cerita pendek yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya ada dongeng si Malin Kundang. Yang ketiga ada sage. Merupakan dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seseorang tokoh. Contohnya itu ada kisah Tutur Tinular. Keempat, ada legenda. Dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Contohnya ada dongeng Danau Toba. Yang kelima, ada cerita jenaka. Merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Contohnya ada kisah Kabayan. Yang keenam, ada dongeng orang pendir. Dongeng yang sifatnya jenaka atau menceritakan tentang suatu pengalaman konyol atau tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya itu ada dongeng Abu Nawas. Yang ketujuh, ada mitos atau mite. Dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya itu ada mitos Nyi Roro Kidul. Yang terakhir, yang kedelapan ada hikayat. Merupakan kisah tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian serta mujizat tokohnya. Contohnya ada hikayat Sri Rama. Struktur dari dongeng itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, ada isi kejadian atau peristiwa, bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Dan yang ketiga, ada penutup, bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur dalam dongeng dibagi menjadi 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik pada dongeng itu yang pertama ada tema, merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kedua ada latar atau setting, merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga ada alur atau plot, merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, ada tokoh, merupakan pelaku dalam sebuah cerita.
Yang kelima, ada penokohan atau karakter tokoh, merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, ada sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, ada amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam dongeng itu ada dua. Yang pertama, latar belakang masyarakat, merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Yang kedua, ada latar belakang pengarang, merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Unsur-unsur dalam membuat dongeng itu dibagi menjadi tiga. Ada tokoh dongeng, tema dongeng, dan kalimat pembuka dongeng. Untuk tokoh dongeng, biasanya tokohnya ada dewa dan dewi, peri, ibu tiri, saudara tiri, wanita penyihir, binatang, orang kerdil, dan lain sebagainya. Untuk tema dongeng bisa berupa kejadian yang terjadi pada masa lampau, bisa berupa moral tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kalimat pembuka dongeng biasanya dimulai dengan pada masa silam, di suatu negeri yang jauh, di negeri antah berantah, dan lain sebagainya. Sekian media audio visual pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.